Pak Roy. Kemenangan 2-0. Kemenangan 2-0. Nih, maaf, macet. Ya. Jadi ini akan menjadi bukti sangat kuat bagi kami untuk meneruskan perjuangan kami, karena apa yang ada di berkas ini adalah sama atau identik dengan yang sudah kami teliti, dan kami berkesimpulan 99,9% ini adalah palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Roy Suryo kembali ngibul. Ya, tidak ada kata yang lain yang lebih tepat ya selain daripada kata ngibul. Sebab apa? Baru-baru saja dia mendapat salinan fotokopi jasa Presiden Jokowi dari KPU DKI Jakarta. Dia langsung menggempur publik dengan klaim sensasional, sahabat, seperti biasa, 99,9% ijazah Jokowi palsu. Sebuah angka yang saya kira sangat bombastis, tapi di baliknya itu saya kira sangat kosong ya. Kosong dari logika, kosong dari bukti, dan kosong dari tanggung jawab moral. Padahal Roy Suryo tahu bahwa ijazah itu sudah diverifikasi resmi oleh KPU dan Bawaslu. Dan keduanya menegaskan bahwa ijazah tersebut asli, alias bukan palsu, bukan manipulasi, bukan rekayasa. Seperti apa pernyataan Roy Suryo? Ini coba kita simak secara bersama-sama. Sambung Pak Roy. Kemenangan 2-0. Kemenangan 2-0. Nih, maaf, macet. Ini. Alhamdulillah. Kita dapat ya. Silakan Pak Roy, sini Pak Roy. Iya. Gantian. Ya, alhamdulillah. Oh, udah tadi. Udah nih, sudah. Nah, Enggak, maksud saya gini. Ya, alhamdulillah hari ini untuk kedua kalinya kami mendapatkan salinan resmi ya dari berkas yang pernah dipakai. Kali ini adalah dipakai oleh Joko Widodo ketika mengikuti Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 ya. Jadi ini akan menjadi bukti sangat kuat bagi kami untuk meneruskan perjuangan kami, karena apa yang ada di berkas ini adalah sama atau identik dengan yang sudah kami teliti, dan kami berkesimpulan 99,9% ini adalah palsu. Ya gitu. Jadi artinya apa? Dari sisi dimensi, meskipun ini adalah fotokopi, tetapi fotokopi itu tidak merubah yang namanya jarak, struktur, dan sebagainya. Dan di sini sangat kelihatan bagaimana huruf Z itu ada agak ke atas, dan di mana huruf A-nya itu keluar dari logo, mencotot keluar. Artinya apa? Ini berbeda dengan 3 ijazah pembanding lainnya, 1115 milik Fronojiwo, 1116 milik almarhum Hari Mulyono, yang beberapa waktu yang lalu kami bersiarah ke sana. Kami itu bersiarah loh ya. Jadi laknat kalian yang yang menyebarkan fitnah bahwa kami merusak makam. Itu luar biasa jahatnya ya. Dan ijazah nomor 1117 miliknya Sri Murti Ningsih. 3 ijazah itu identik, sama persis. A-nya masuk ke dalam, Z-nya masuk ke dalam. Dan ini tidak sama. Jadi apakah masuk akal? Apakah logis ketika 4 ijazah yang katanya sama-sama lulus pada tanggal 5 November 1985 itu ternyata yang 3 sama, yang 1 berbeda. Jadi kalau yang 1 berbeda itu pasti cetakannya berbeda pada hari yang berbeda, jadi itu 99,9% palsu. Jadi terima kasih Pak Dr. Berhatuha yang sudah mengupayakan. Terima kasih Dr. Tifa, dan terima Publik sebenarnya sudah paham bahwa ini bukan kali pertama Roy memainkan narasi kebohongan. Mulai dari isu Jokowi anak PKI, Jokowi bukan anak kandung Ibu Suyatmi, hingga fitnah ijazah palsu. Dan semuanya selalu berakhir sama, tidak terbukti, tapi tetap saja diputar. Kenapa demikian? Sebab Roy tahu betul ya bahwa yang namanya kebohongan besar hanya bisa hidup jika diulang terus-menerus. Ya tahu bahwa sebagian rakyat Indonesia, khususnya yang otaknya ada di dengkul, itu suka sensasi, dan sensasi itulah yang dijual. Jadi sekali lagi, yang dia jual adalah sensasi, bukan kebenaran. Bayangkan saja, Roy Suryo yang dulu disebut pakar telematika kini tampak seperti aktivis jalanan yang membaca dokumen tanpa memahami konteks, sahabat. Ya tahu bahwa fotokopi jasa bukan bukti autentik. Ya tahu bahwa dokumen publik hanya bersifat administratif, tapi tetap saja ia mengklaim seolah menemukan fakta besar. Itu bukan kekeliruan akademik. Saya kira ini adalah merupakan manipulasi kesadaran. Dan yang lebih parah, ia mengajak publik percaya pada opini, bukan pada bukti hukum.
Perlu kita ingat ya bahwa yang namanya Pak Jokowi itu sudah 3 kali diverifikasi dokumennya oleh lembaga negara. Yang pertama saat mendaftar menjadi wali kota Solo, kemudian gubernur DKI dan Presiden Republik Indonesia. Dan setiap tahapan ya tentu melibatkan KPU, Bawaslu dan perguruan tinggi terkait, dan hasilnya selalu sama. Dokumen sah, ijazah asli, dan tidak ada pelanggaran di dalamnya. Jadi apa sebenarnya yang Roy cari? Kebenaran? Saya yakin tidak. Yang Roy cari adalah panggung, dan panggung itu ia bangun dari reruntuhan logika. Kalau dulu mungkin fitnah seperti ini bisa mengguncang, tapi kalau sekarang saya yakin publik sudah imun terhadap hoaks murahan. Media sosial saya kira bukan lagi tempat bodoh-bodohan. Warganet sudah bisa menelusuri fakta, melihat siapa yang berbohong dan siapa yang jujur. Artinya kalaupun ada yang percaya bahwa apa yang disampaikan Panci ini adalah merupakan barisan para pembenci, barisan yang memang dari dulu memiliki niat jahat terhadap NKRI, dan kali ini saya yakin mayoritas netizen sudah sepakat bahwa Roy sedang menipu dirinya sendiri. Bayangkan tuduhan 99,99% palsu. Padahal kebohongan yang 100% justru keluar dari bibirnya sendiri, sahabat. Jadi kasus ini bukan lagi soal ijazah, tapi ini tentang moralitas public figure. Tentang seorang yang pernah dipercaya, tapi memilih menghancurkan kepercayaan itu demi popularitas. Sebab kita tahu ya bahwa Panci dulunya ini adalah merupakan Menpora yang tidak hafal Indonesia Raya. Sekali lagi, dia adalah mantan Menpora yang gagal, yang tidak hafal lagu Indonesia Raya. Roy Suryo bukan sedang membela kebenarannya. Dan publik tahu bahwa kebenaran tidak butuh Roy Suryo, tapi Roy Suryo butuh kebohongan untuk bertahan. Maka dapat kita asumsikan bahwa bukan Jokowi yang kehilangan kredibilitas kali ini, tapi saya yakin Roy Suryo yang kehilangan malu. Karena di zaman ini ketika fakta mudah diverifikasi, saya yakin berbohong bukan tanda pintar tapi tanda putus asa, sahabat. Dan di sini saya ulangi lagi bahwa KPU dan Bawaslu telah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli. Jadi berhentilah menebar dusta sebelum publik menutup telinga untuk selamanya. Saya yakin apa yang disampaikan Roy Suryo ini sekali lagi adalah merupakan kebohongan besar, dan ini adalah merupakan manipulatif agar rakyat percaya kibulan-kibulannya, agar rakyat yakin bahwa Pak Jokowi memang adalah presiden yang pantas dicurigai keaslian ijazahnya. Tetapi sekalipun demikian, pada akhirnya nanti fakta lah yang bicara, dan itu akan terbongkar nanti di muka persidangan, sahabat, bila waktunya tiba. Hanya saja kita sayangkan karena sampai hari ini Polda Metro Jaya tak kunjung bergerak mentersangkakan mereka. Entah apa yang terjadi dengan Polda Metro Jaya, saya kira hanya Polda sendiri yang tahu dengan Tuhan ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.